Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastiwi dari Akuntansi 5A. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal internasional guna memenuhi tugas akuntansi manajemen. Jadi, jurnal yang akan saya review ini berjudul The Role of Environmental Management Accounting as a Tool to Calculate Environmental Costs and Identify Their Impact on a Company's Environmental Performance. Jurnal ini ditulis oleh Michelle Dorasamy and Harilal Garbrahan yang diterbitkan oleh Asian Journal of Business and Management Volume 3 Isu 1 pada Februari 2015. Latar belakang masalah pada jurnal ini adalah sebuah perusahaan kertas dan pulp yang mengkonsumsi batu bara dengan jumlah yang besar dan menghasilkan limbah yang berlebih dalam bentuk abu boiler. Telah dilakukan identifikasi bahwa abu boiler mengandung batu bara yang tidak terbakar dalam jumlah yang besar. Setiap hari, perusahaan tersebut menghasilkan 20 hingga 60 ton abu batu bara yang tidak terbakar sebagai limbah padat yang berbahaya. Untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing mereka di masa depan, manajemen perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi produksi bersih atau CP. Teknik dan teknologi ini yang akan menangani masalah limbah di sumbernya. CP dianggap oleh manajemen sebagai sesuatu yang mahal, strategi yang membutuhkan inovasi tanpa keuntungan finansial bagi perusahaan dalam jangka pendek. Sehingga manajemen lingkungan akuntansi atau EMA dapat digunakan sebagai alat untuk melacak secara sistematis dan secara akurat mengalokasikan kembali biaya lingkungan ke proses dan produk yang relevan untuk memungkinkan manajemen mengidentifikasi peluang untuk menerapkan CP dengan demikian meningkatnya kinerja lingkungan dan ekonomi. Informasi yang dibutuhkan untuk pemperkiraan potensi penghematan produk bersih itu difasilitasi dengan memanfaatkan analisis aliran material, alat EMA untuk mengalokasikan biaya aliran lingkungan dan material. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menunjukkan peran dan pentingnya EMA daripada CCS dalam pembangunan berkelanjutan dan untuk menyelidiki penggunaan EMA dalam mengidentifikasi biaya lingkungan. Untuk mengidentifikasi kekurangan CCS dan menunjukkan peran dan pentingnya EMA dalam pembangunan berkelanjutan, untuk mengidentifikasi manfaat dan mengadopsi teknologi CP dibandingkan dengan teknologi ujung pipa berbasis primer dan literatur sekunder, serta temuan empiris. Yang terakhir, untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan saat ini dengan mengidentifikasi biaya lingkungan dengan menggunakan EMA sebagai gantinya sistem penetapan biaya konvensional yang saat ini digunakan oleh perusahaan. Metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan multimetode, yaitu triangulasi dan menerapkan metode analisis data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan kuesioner. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik inferensial yang meliputi penggunaan korelasi dan uji nilai Z-square yang ditafsirkan menggunakan nilai P. Dari penelitian yang telah dilakukan, memperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, dalam wawancara, peneliti menemukan bahwa biaya lingkungan dianggap tidak signifikan dan hanya dicatat setiap tahun dengan menggunakan sistem akuntansi tradisional. Oleh karena itu, investasi di CPT untuk memperbaiki lingkungan kinerja dan pengangguran biaya lingkungan dipandang sebagai ukuran yang diperlukan oleh organisasi. Hasil yang selanjutnya adalah rata-rata 20% abu boiler yang dihasilkan selama proses produksi uap terdiri dari batu bara yang tidak terbakar. Oleh karena itu, proses ini tidak efisien dan mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan dan berdampak negatif pada perusahaan lingkungan hidup. 20% kehilangan batu bara menjadi limbah dan perlu dievaluasi. Hasil yang selanjutnya adalah dalam studi kasus boiler yang digunakan untuk pembangkitan uap berumur lebih dari 40 tahun dan oleh karena itu dianggap usang yang dapat menyebabkan produksi uap yang tidak efisien sehingga menimbulkan biaya lingkungan yang tinggi dan buruk. CP tidak diadopsi oleh perusahaan, meskipun strategi ini akan meningkatkan kinerja lingkungan dan ekonomi organisasi. Berdasarkan hasil kuesioner survei, kinerja lingkungan perusahaan saat ini dapat dinilai sebagai rata-rata, mengingat produksi kertas dan pulp merupakan sumber daya intensif dan menghasilkan banyak limbah.
Ditemukan juga bahwa manajer lingkungan dan teknis memiliki informasi yang tidak memadai tentang besarnya biaya operasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya lingkungan yang tercermin dalam catatan perusahaan tidak tepat karena sebagian besar biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan biaya dihilangkan, dengan alasan sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan masih sangat konvensional. Untuk yang selanjutnya adalah rekomendasi yang dilakukan oleh peneliti untuk masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan sangat disarankan untuk memperkenalkan sistem EMA daripada menggunakan sistem akuntansi konvensional. Yang kedua, manajer kunci harus bertanggung jawab atas biaya lingkungan setiap departemen. Yang ketiga, untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan ekonomi, organisasi perlu mengadopsi strategi JP. Karena itu, dalam jangka pendek, perusahaan harus memastikan bahwa teknologi mereka saat ini beroperasi secara efisien dan sesuai dengan standar teknologi. Yang terakhir adalah critical journal. Nah, pada jurnal ini masih terdapat beberapa kekurangan yang dilakukan oleh peneliti. Salah satunya, pada jurnal ini tidak dijelaskan tempat penelitian atau nama perusahaannya. Peneliti hanya menyebutkan jenis perusahaannya saja. Jenis perusahaan yang diteliti ini perusahaan kertas dan pulp di negara berkembang. Yang kedua, peneliti tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi responden dalam penelitian ini. Jadi kita kurang paham peneliti ini melakukan penelitian ini dengan menggunakan respondennya itu siapa, itu belum jelas, hanya disebutkan manajer saja, selebihnya belum. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.